Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Presentasi ini disusun oleh Karisma Wahyuning Tias dengan NIM 220101021, Nabilah Maimunah dengan NIM 220101029, dan saya sendiri, Yuliana Dewi Proponingrum, dengan NIM 220101041. Latar belakang. Big Data bisa berbentuk stream, yaitu data yang bergerak cepat atau mengalir dengan cepat. Contohnya seperti data tweet pada Twitter yang rata-rata per hari terdapat 500 juta tweet atau sekitar 6.000 tweet per detik. Untuk menganalisis data stream tersebut, diperlukan sistem untuk dapat menangani volume data yang besar dan cepat, serta dapat melakukan analisis secara real-time. Ada beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk menangani data stream, yaitu seperti Spark Streaming, Kafka, dan Zookeeper. Perlu diketahui juga ada beberapa komponen dalam pengumpulan dan analisis data real-time dari Twitter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Big Data Stream, yang kedua ada Hadoop, yang ketiga Spark, yang keempat Spark Streaming, yang kelima Structured Streaming, dan yang keenam Kafka. Big Data Stream. Big Data Stream adalah aliran data yang terus-menerus datang atau kontinu yang bisa memiliki berbagai format, seperti numerik, teks, suara, ataupun video, dan seringkali tidak bersih. Meskipun data stream yang dihasilkan per detik kecil, karena terus-menerus datang atau kontinuitasnya dianggap sebagai big data. Sebelum dianalisis, data stream perlu disiapkan dari data yang tidak terstruktur menjadi semi atau terstruktur, melalui stream preprocessing dengan metode filtering dan windowing. Stream preprocessing harus dilakukan dengan latency yang rendah agar timestamp tetap akurat. Event time adalah saat data dihasilkan, sedangkan processing time adalah waktu stream preprocessing. Selanjutnya Hadoop. Hadoop adalah platform yang digunakan untuk mengelola dan memproses big data secara terdistribusi. Platform ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System. HDFS ini bertanggung jawab untuk membagi file menjadi blok-blok yang direplikasi di data node, dan MapReduce yang digunakan untuk pemrosesan data terdistribusi. Komponen kedua yaitu MapReduce memiliki dua tahapan proses, yaitu map dan reduce, di mana map digunakan untuk membaca dan memproses data dalam blok-blok di komputer data node, sementara reduce mengolah output dari tahap map untuk menghasilkan output akhir atau sebagai masukan untuk tahap MapReduce lainnya. Kelemahan Hadoop adalah tidak bisa mengelola data stream yang harus diproses secara real-time karena MapReduce tidak dirancang untuk menangani data yang bergerak cepat dan kontinu. Selanjutnya ada Spark. Data stream tidak cocok diproses menggunakan Hadoop karena tahap mereduce yang tidak dirancang untuk memproses data yang bergerak cepat dan kontinu. Spark Streaming memungkinkan pemrosesan in-memory dengan menggunakan DAG atau Directed Acyclic Graph atau serangkaian operasi yang harus dieksekusi dalam sebuah sistem pemrosesan data untuk mengoptimalkan eksekusi tugas-tugas. Arsitektur Spark meliputi driver program, Spark Context, Cluster Manager, Eksekutor, dan Paths. RDD atau Resilient Distributed Dataset adalah struktur data khusus yang dibagi menjadi partisi yang direplikasi di worker node. Dengan operasi transformasi dan aksi, Spark menggunakan lazy evaluation dan dark scheduler untuk perencanaan tahap eksekusi. Spark memiliki kelemahan dalam konsumsi memori yang tinggi dan kurangnya dukungan bawaan untuk streaming. Spark Streaming adalah library tambahan dari Spark yang memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data secara real-time dari sumber seperti Twitter, TCP Socket, dan Kafka. Data yang dikumpulkan diubah menjadi RDD yang disebut dstream yang memungkinkan operasi transformasi pada setiap RDD secara paralel dengan dua jenis operasi, stateless yang independen dan stateful yang dapat memproses data dari beberapa distream sekaligus. Meskipun mirip dengan Spark, Spark Streaming memiliki kelemahan dalam menangani data yang masuk terlambat. Lalu, Structured Streaming. Structured Streaming adalah sistem pengolahan data streaming yang menggunakan Spark SQL
untuk mengelompokkan data berdasarkan waktu data dihasilkan. Memperlakukannya seperti tabel basis data di memori. Berbeda dengan Spark Streaming yang menggunakan RDD, Structured Streaming menggunakan data frame untuk representasi data, memungkinkan transformasi langsung menjadi skema pada Spark SQL. Sistem ini memiliki kemampuan komputasi terdistribusi di memori dan dapat mengatasi kegagalan sistem, tetapi tidak dapat mengumpulkan data langsung dari sumbernya dan membatasi jumlah data yang disimpan di memori. Kelemahan dari Structured Streaming adalah kompleksitas konfigurasi dan keterbatasan dalam menangani situasi di mana data masuk secara tidak teratur. Kelebihannya termasuk kinerja yang tinggi, kesederhanaan dalam penggunaan dan pemeliharaan, serta integrasi yang kuat dengan ekosistem Spark. Yang selanjutnya ada Kafka. Pengumpulan data Twitter dengan Spark Streaming mudah karena Spark menyediakan library untuk mengubah data stream menjadi distream. Namun, jika library tidak tersedia, prosesnya menjadi kompleks. Spark Streaming memiliki kelemahan karena data yang diterima disimpan dalam format tidak terstruktur. Jadi, jika perlu format semi-terstruktur, Kafka dapat digunakan sebagai perantara untuk pengumpulan dan mengubah data stream sebelumnya menjadi terstruktur atau semi-terstruktur. Pengumpulan data Twitter dengan Spark Streaming. Gambar di samping adalah ilustrasi sistem pengumpulan data sederhana menggunakan Spark Streaming mengambil data langsung dari Twitter. Membaginya menjadi batch data yang dapat diatur ukurannya dan menghasilkan objek JStream atau RDD yang bisa diolah sesuai kebutuhan pengguna menggunakan transformasi stateless atau stateful. Hasilnya berupa RDD yang dapat disimpan di HDFS karena Spark berjalan di atas Hadoop. Selanjutnya, konsep perangkat lunak pengumpul data Twitter dengan Spark Streaming. Perangkat lunak dibuat untuk mengumpulkan data tweet dan menghitung trending topic dengan hasil perhitungan disimpan secara berkala sesuai input pengguna. Contohnya, memantau perkembangan trending topic 1 jam sebelumnya dengan pengambilan data setiap 30 menit selama 10 jam. Trending topic ditentukan dengan menghitung jumlah kata yang diawali dengan hashtag pada setiap tweet dalam interval waktu tertentu. Algoritma perangkat lunak ditulis dalam bahasa skala, melibatkan langkah-langkah seperti pengambilan teks tweet, pengubahan ke kata-kata, pemilihan kata-kata dengan awalan hashtag dan perhitungan kemunculannya, mengurutkan kata berdasarkan jumlah kemunculan dan penyimpanan hasil di HDFS setiap 30 menit. Kemudian, perancangan dan arsitektur sistem pengumpul data Twitter dengan Kafka. Pengumpulan data Twitter dengan Kafka melibatkan penggunaan Twitter Stream API untuk terus menerima data real-time dari Twitter dan Kafka Connect untuk mengumpulkan dan menyimpan data tersebut di topik. Kafka Connect sebagai source dan producer menulis data yang masuk ke topik setelah memfilter dengan kata kunci tertentu. Arsitektur sistemnya memanfaatkan 4 kelas utama, Twitter Config untuk menangani parameter masukan, Twitter Connector untuk mengambil data dari Twitter, Status Converter untuk membuat skema data Twitter, dan Twitter Task untuk menyimpan dan menulis data ke topik. Keseluruhan arsitektur memungkinkan Kafka untuk mengambil, mentransformasi, dan menyimpan data Twitter dalam format semi-terstruktur, kemudian memprosesnya dengan struktur streaming dan menyimpan hasilnya di HDFS. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Spark Streaming cocok untuk mengumpulkan dan menganalisis data stream secara real-time dengan pendekatan bounded processing, namun perlu pengawasan karena kemungkinan adanya delay yang bisa mengganggu akurasi timestamp. Sementara itu, Kafka lebih cocok untuk pendekatan unbounded processing yang lebih akurat dalam menangkap dan menyimpan seluruh aliran data, meskipun membutuhkan lebih banyak memori. Penggunaan structured streaming pada sistem yang memanfaatkan memungkinkan analisis data dengan fungsi-fungsi agregat SQL, seperti rata-rata panjang karakter tweet,
jumlah like dan tweet dari pengguna dengan banyak pengikut. Karena data stream disimpan dalam data frame yang mirip dengan tabel basis data. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.